wonderful Indonesia, sahabat hotelier Indonesia, saya senang sekali pada kesempatan yang luar biasa ini ya, 17 Juli 2022, yang dimana momentum saya ketika 5 tahun yang lalu saya menulis sebuah buku berjudul Hotel General Manager Handbook ya. Pada saat itu idenya adalah saya melihat kita ini membutuhkan talenta lokal Indonesia, talenta lokal ini untuk bisa menduduki posisi-posisi strategis pada bisnis perhotelan, apakah dia hotel manager, resort manager, villa manager, dan yang paling penting targetnya adalah general manager. Nah, sehubungan 2015 lalu saya mengundurkan diri dari pekerjaan selaku corporate general manager, kemudian selaku hotel management consultant. Saya banyak memiliki waktu untuk berjejaring, kemudian mengunjungi tempat-tempat destinasi pariwisata di Indonesia ini, kemudian juga lebih banyak waktu untuk memberikan sharing-sharing knowledge, experience dengan para hotelier di beberapa kota dan destinasi di Indonesia ini. Dan dalam kurun waktu 2 tahun, akhirnya 2017 ya, tepatnya 17 Juli 2017 itu saya meluncurkan buku tersebut ya, dan waktu itu dicetak sebanyak 400 kopi dan tersebar kebetulan dalam English versions. Jadi memang tersebar sampai ke Kamboja dan juga Vietnam, karena waktu itu saya sempat posting di sosial media. Nah, pada hari ini genap 5 tahun buku tersebut memang saya tidak cetak kembali ya, karena memang itu awalnya memang kita bikin eksklusif untuk para peminat dan juga para hotelier muda Indonesia pada saat itu yang memang ingin menduduki posisi-posisi strategis dengan menambah ilmu pengetahuan, kemudian wawasan, kemudian keterampilan dari sharing knowledge dan experience yang saya toreskan dalam buku tersebut. Ya, lumayan tebal dengan 227 halaman in total ya. Buku itu sampai saat ini masih dikoleksi oleh beberapa rekan-rekan yang saya harapkan itu bisa diimprove terus seiring dengan perkembangan zaman. Ya, kita sudah melalui fase Industrial Revolution 4.0 ke era Society 5.0 ini, ya maka memang konten daripada pengetahuan memang harus tetap ditingkatkan. Demikian juga ilmu pengetahuan dan juga keterampilan kita dalam mengelola hotel juga semakin harus dikembangkan. Nah, harapan saya adalah buku tersebut memang bukan yang paling sempurna, ya, Hotel General Manager Handbook tersebut tentu masih ada kekurangan, dan saya yakin ada beberapa tokoh dan juga para expert lainnya yang memiliki pandangan. Mari kita berkarya, mari kita menulis, mari kita berbagi, mari kita tinggalkan legacy untuk generasi hotelier kita di masa depan. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk mengupload ya salah satu video dari project saya tahun ini adalah menuliskan atau membuat video 101 bidang ilmu perhotelan dalam teknik mengelola hotel yang saya kemas dalam title Hotelistik ya. Sampai minggu lalu kami sudah melakukan recording video untuk pemaparan materinya tersebut sebanyak 49 judul ya. Jadi ini salah satu modul yang ada dalam 101 modul hotelistik tersebut ya. Bagaimana mempelajari ilmu mengelola hotel secara holistik ya. Saya ambil temanya bertepatan dengan 5 tahun Hotel General Manager Handbook ini, yaitu dalam subtema Hotel Operations Analysis ya. Jadi analisa operasional hotel ini tentu tidak hanya menjadi tanggung jawab seorang general manager, tetapi juga harus menjadi pemahaman seluruh head of department dan juga supervisory level. Dan mungkin ya adik-adik mahasiswa yang sekarang ini sedang kuliah juga bisa menjadi tambahan ilmu. Karena bagaimanapun juga analisa operasional ini adalah bridging kita untuk penyusunan budget, kemudian peningkatan kualitas, kemudian pengembangan sumber daya manusia perhotelan, dan yang terpenting adalah mengembangkan diri kita sendiri untuk bisa berkarya lebih efektif, produktif, dan efisien, bisa bermanfaat untuk diri sendiri, untuk perusahaan, untuk keluarga, dan juga untuk industri pariwisata tercinta. Silakan menyimak video salah satu sub materi dari program Hotelistik, yaitu
Hotel Operation Analysis. Selamat menikmati. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih atas dukungan Hotelier Indonesia yang telah mengkoleksi buku Hotel General Manager Handbook yang saya tulis pada 17 Juli 2017, 5 tahun yang lalu. Genap hari ini, 17 Juli 2022. Salam Hotelier Indonesia, salam Wonderful Indonesia. Semangat! Baik, kita berjumpa kembali di video kali ini yang ke-17, yang ke-17, seri kedua dari Gold Package dalam Hotelistik, pelatihan perhotelan yang holistik dan aplikatif. Dalam topik pada yang ke-17 ini adalah Introduction to Hotel Operation Analysis. Sahabat Hotelier Indonesia, dapat kami sampaikan bahwa OPAL atau Operation Analysis ini merupakan suatu strategi di dalam manajemen perhotelan untuk bisa mengetahui apa-apa yang sudah berjalan sesuai dengan apa yang ditargetkan dan sebagai bahan acuan untuk melakukan analisa terhadap pencapaian operasional. Dalam definisi ini, mungkin rekan-rekan hotelier dapat menemukan suatu pemahaman bahwa yang kita lakukan selama ini ya dalam pengelolaan perhotelan atau operasional perhotelan, baik mulai dari rank and file, termasuk keterlibatan rekan-rekan mahasiswa training di sana sebagai casual worker, karyawan, supervisor, head of department hingga general manager adalah rutinitas yang terintegrasi dari perencanaan, penerapan, analisa, dan improvement. Bahwa generally considered to be equivalent to department head. HOD adalah level manager itu sendiri yang memimpin operasional di divisi yang bersangkutan dan diawasi oleh general manager. Jadi secara struktur reporting dan juga supervisi kita ini sudah sedemikian rupa terintegrasi bahwa setiap departemen ini memiliki tugas tanggung jawab, duties and responsibility, dan diawasi oleh seorang department head. Apakah dia housekeeper, apakah dia food and beverage manager, executive chef, sales and marketing manager, dan seterusnya. Ya, kemudian dari OPAL ini, Operation Analysis ini juga memberikan sebuah summary ya atau report kepada pimpinan baik di executive committee itu para director maupun GM terkait dengan informasi di dalam pengelolaan atau operasional perhotelan ini secara menyeluruh. Ya, large hotel with operational information through data collection, kemudian analisa yang kuantitatif dalam bentuk laporan. Ya, jadi di sini dalam definisi yang kedua ini kita diingatkan bahwa laporan yang kita buat itu selama ini hanya berupa report, informasi yang tersampaikan berdasarkan fakta, kemudian pencapaian, kemudian kelemahan-kelemahan kita. Nah, dalam strategi Hotel Operation Analysis ini, laporan itu akan dianalisa bagaimana pencapaiannya, di mana kelemahannya, apa kendalanya, apa peluang yang lewat atau hilang, dan untuk diperbaiki ke depannya. Tentu improvisasi itu harus ada dasar yang digunakan sebagai pijakan, mulai dari langkah dari mana. Data inilah yang kita dianalisa. Nah, berikutnya dengan aktivitas penerapan, reporting, dianalisa, kita ingin tentunya ada suatu peningkatan produktivitas. Jadi harus menginisiasi, OPAL ini harus mampu menginisiasi productivity increasement, ya. Jadi
operasional hotel yang lancar itu dituntut semakin baik ke depannya dan juga semakin meningkat pencapaiannya, sehingga bagaimanapun juga menganalisa sebuah kegiatan secara komprehensif dari rank and file sampai pimpinan, dari main entrance hotel sampai di back of house atau back office. Ini penting ya, karena kita berbicara hotel adalah sebuah bisnis layanan yang berkelanjutan. Kegiatannya rutin, tapi berkelanjutan itu akan bisa dicapai apabila kita mampu menganalisa setiap pencapaian dan pada akhirnya meningkatkan apa yang kita analisa tersebut. Nah, untuk melakukan menganalisa ini, maka dibutuhkan seorang analis atau orang yang mampu menganalisa. Secara spesifik di manajemen perhotelan tidak ada posisi analis, tetapi peran dan fungsi analis ini adalah automatically ya sudah ada di tanggung jawab para pimpinan dan kepala bagian, GM dan juga para head of department. Jadi beberapa hal yang diukur oleh seorang analis yang efektif itu seperti yang ditampilkan dalam layar background saya ini ya, determined to make true, factual, and complete studies even in adverse situation. Jadi menentukan sebuah data yang komplit, kemudian yang valid ya, sesuai dengan kenyataan dalam segala situasi operasional perhotelan, apakah dalam kondisi peak seasons, kemudian justru ketika pandemi kemarin pun bisnis volume very low, jadi sangat rendah sekali, juga perlu dianalisa. Jadi bagaimana analis juga mampu bekerja dengan baik dengan orang-orang, karena tanpa ketika kita melakukan analisa, kita tidak memiliki hubungan yang baik, baik komunikasi, koordinasi, kemudian assignment, sistem kontrol, maka data ini tidak faktual, jadi masih berupa ada unsur-unsur intervensi di sana ya, apakah like dislike, apakah sempat dan tidak sempat dan seterusnya. Jadi kemampuan juga menganalisa jika ada permasalahan ya, jadi bukan berarti masalah itu cuma dilempar begitu saja, tapi dikolek, diobserv, dianalisa, dicarikan solusinya, kemudian report various finding and recommendations, analisa ketika telah ditemukan gap-nya ya, gap analisisnya sudah ditemukan, hasilnya seperti apa, seorang analis juga harus mampu memberikan masukan-masukan, saran-saran ya, dan juga harus sabar ya, menunjukkan kematangan, kedewasaan ketika membuat keputusan, harus berdasarkan kajian-kajian pertimbangan yang profesional. Kemudian tidak kalah pentingnya lagi adalah seorang analis ya, seperti yang saya sampaikan tadi, apakah seorang manajer ataupun head of department, dia harus mampu juga untuk memberikan masukan yang sifatnya upgrading. Jadi kelemahannya di mana setelah dianalisa, maka itu yang harus dipacu terus untuk ditingkatkan, sehingga karyawan kita tidak melakukan kesalahan yang sama, kegagalan yang berulang-ulang ya, tetapi analis dalam hal ini manajer ataupun kepala bagian atau head of department ini mampu menemukan gap, kemudian jika ditemukan memang ada gap yang serius, disiapkan antisipasi, strategi plan B, plan C, dan seterusnya hingga improvement ini terjadi. Yang memberikan konsultasi, kemudian berpegangan kepada aturan, SOP yang dibuat dan diluncurkan ini menjadi komitmen. Ya, jadi seorang analis itu tidak bisa menggunakan hal-hal personal matters. Jadi yang bagus dibilang tidak bagus, yang kurang dibilang bagus, seperti itu ya, karena mungkin terlalu kedekatan, sehingga yang lumrah disebut analis itu yang kita alami adalah auditor ya. Auditor itu harus independen dan juga kompeten. Kompeten itu menguasai, mastering in their field, kemudian it's not only expert ya, but mastering in their field, kemudian juga dia harus independen, harus bersifat profesional, netral, impartially seperti itu ya, tidak memihak terhadap suatu kepentingan saja.